Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecinta film semua, selamat datang di channel M Yunus Puncak. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini saya mencoba menceritakan alur dari sebuah film berjudul The Protect. Film ini dirilis tahun 2021 dan dibintangi oleh Maggie Q yang berperan sebagai Anna Dutton, Samuel L. Jackson sebagai Maudie Dutton, juga Michael Keaton sebagai Michael Rembrandt, serta disutradarai oleh Martin Campbell. Nah sobat semua, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel M Yunus Puncak. Terima kasih. Film berawal di kota Da Nang, Vietnam pada tahun 1991. Seorang pembunuh bayaran internasional, Maudie Dutton, menemukan seorang anak bernama Anna yang telah membantai sekelompok geng. Maudie lalu membawa anak itu pergi. 30 tahun kemudian di kota Bukares, Rumania, seorang anak bos mafia diculik. Para penculik meminta uang tebusan 3 juta euro. Pada hari yang telah ditentukan, seorang wanita menemui geng mafia itu. Ia pun dibawa ke rumah bos besar mafia dan bertemu dengan Don Preda. Don Preda, sang bos mafia, mengancam akan membunuh kelompok penculik itu. Tetapi wanita itu tetap tenang dan ia berkata, ia datang bukan untuk uang tebusan. Lalu ia membantai bos mafia itu dan anak buahnya. Ternyata wanita itu adalah Anna yang telah diangkat oleh Maudie sebagai anak dan juga muridnya. Anna yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran juga menjalankan sebuah toko buku langka di London sebagai kedok. Suatu malam Anna pergi ke rumah Maudie untuk merayakan ulang tahun Maudie yang ke-70. Ia memberikan Maudie sebuah gitar Jackson Plain yang langka sebagai hadiah. Kemudian Maudie mengajak Anna ke sebuah ruang bawah tanah. Di sana Maudie meminta Anna untuk mencari Lucas Hayes. Anna lalu meminta bantuan kontaknya, Benny, untuk menyelidiki Lucas. Keesokan harinya, Anna bertemu Michael Rembrandt yang misterius di toko bukunya. Mereka berbincang dan Rembrandt memberikan kartu namanya. Anna yang telah mengetahui info tentang Lucas yang sekarang berada di Da Nang, Vietnam, dari Benny. Malamnya ia pergi ke rumah Maudie dan menemukan pengurus rumah tangganya tewas tertembak, serta rumahnya berantakan. Ia melihat Maudie juga terbunuh. Anna lalu mengambil flash disk milik Maudie dan segera menuju ke tempat Benny. Ternyata di sana Anna mendapati Benny juga telah tewas terbunuh. Ketika Anna pulang ke tokonya, ia mendapat serangan dari 2 orang pembunuh yang dikirim untuk menghabisinya. Anna berhasil selamat dan balik menghabisi kedua pembunuh bayaran tersebut. Setelah serangan itu, Anna pergi ke sebuah warnet untuk menyelidiki informasi mengenai Lucas dari flash disk milik Maudie. Berkas-berkas itu menunjukkan bahwa ayah Lucas, Edward, adalah penjual senjata gelap dan juga target masa lalu yang dibunuh oleh Maudie di Da Nang. Anna pun pergi ke Vietnam dan menemui rekan lama Billy Boy untuk membantunya agar bisa bertemu Josino Fall, mitra bisnis Edward yang mengambil alih perusahaan mereka setelah kematian Edward. Anna pergi menemui Josino Fall di sebuah gedung di mana Fall didampingi pengacaranya Duquette. Anna menanyakan keberadaan Lucas kepada Fall, tapi tiba-tiba Duquette menembak Fall. Duquette menanyai Anna siapa yang menyewanya dan kenapa ia tertarik pada Lucas. Merasa terancam, Anna menyerang Duquette dan pengawalnya. Anna berusaha kabur. Ia dihujani tembakan dan pengejaran dari pengawal Duquette. Sayangnya ketika ia sudah sampai di luar gedung, Anna tertabrak mobil dan Duquette menangkapnya. Selama penahanan, Anna mengalami penyiksaan dan diinterogasi, tapi Anna tetap bungkam. Rembrandt mengunjungi Anna di sel dan mengatakan bahwa dia seperti Duquette,
bekerja untuk orang yang sama, tetapi mengatakan bahwa metodenya berbeda dari mereka dan dia tidak terlibat dengan penembakan itu dan penyerangan terhadap Modi dan Anna. Keesokan harinya, para penculik mencoba menggantung Anna. Tetapi Anna menghabisi mereka satu persatu dan melarikan diri. Rembrandt lalu menyalahkan Duquette atas peristiwa kaburnya Anna. Kembali dibantu oleh Billy Boy, Anna menemukan di mana tempat Lucas Hayes dirawat, yaitu panti asuhan Saint Quiteria. Lucas ternyata cacat dan selama 20 tahun ini dia terus berada di sana. Anna mencari tahu siapa dermawan yang menyumbang ke panti tersebut dengan pertemuan makan malam bersama Rembrandt. Rembrandt mendesak Anna untuk tidak mengejar majikannya yang misterius. Setelah pertemuan, Rembrandt diserang oleh orang-orang suruhan Duquette. Ia melawan dan berhasil selamat. Sementara itu, Anna berhasil menemukan Duquette, menyiksanya lalu menggantungnya. Rembrandt pun tiba dan melihat Duquette digantung. Tiba-tiba Anna menyerangnya. Mereka terlibat kontak senjata dan perkelahian. Tetapi akhir berkata lain. Mereka memutuskan untuk menyelesaikannya di atas ranjang. Saat berjalan keluar, Anna ditembak oleh salah satu anak buah Edward. Tetapi ia diselamatkan oleh Modi yang ternyata masih hidup. Modi mengungkapkan kepadanya bahwa ia memasukkan kematiannya dengan menyamar sebagai pembunuh yang berusaha membunuhnya sebagai dirinya sendiri dan menembak penyerangnya di wajah sehingga ia tidak dapat dikenali. Anna, Modi, dan Billy Boy menyusun rencana. Mereka akan menyusup ke tempat bos besar yang akan mengadakan perjamuan. Tempat itu dijaga sangat ketat sebagai tindakan pencegahan ekstrim untuk mencegah penyusupan. Anna menyusup ke jamuan itu dengan menyamar sebagai pelayan. Ketika ia mencoba membunuh bos besar, ia ketahuan dan dihalangi oleh Rembrandt. Anna yang terluka melarikan diri di tengah kekacauan yang terjadi, tetapi Rembrandt terus mengikutinya. Bos besar yang berada di dalam bunker yang aman dikejutkan oleh kehadiran Modi. Bos besar itu ternyata adalah Edward Hayes yang telah memalsukan kematiannya lalu menyembunyikan diri, putranya, dan juga kerajaan kriminalnya. Modi memberitahu Edward bahwa ia hanya mencari Lucas untuk menebus kesalahannya karena membunuh ayahnya, dan bahwa Edward sendirilah yang menyebabkan semua ini. Modi mengatakan bahwa ia mungkin orang jahat, tetapi Edward benar-benar jahat, sembari mengeluarkan bom dari dalam tasnya. Sementara itu, Anna mulai terdesak oleh Rembrandt. Ia bertanya kenapa Anna tidak menembak Edward. Anna menjawab itu bukan rencananya. Lalu bom meledak dahsyat yang menewaskan Modi dan Edward. Terluka parah, Anna melarikan diri ke danau ke tempat Modi menemukannya saat masih kecil. Dalam kilas balik terungkap bahwa keluarga Anna diserang oleh geng yang memaksanya untuk menyaksikan mereka membunuh orang tua dan saudara perempuannya. Di tempat persembunyian geng, dia menyaksikan pemimpin geng membersihkan dan merakit pistol. Anna lalu merakit sendiri pistol yang lainnya dan menggunakannya untuk membunuh seluruh anggota geng tersebut. Rembrandt yang menerima pesan dari Anna lalu pergi ke titik koordinat yang diberikan dalam pesan teks dan menemukan Anna. Mereka saling mengarahkan senjata dan terdengar 2 tembakan. Lalu Anna terlihat meninggalkan tempat itu sendirian. Sampai di sini dulu sobat pencinta film semua, alur cerita dari film kali ini. Jangan lupa like,
share, serta subscribe channel M Yunus Puncak. Dan sampai berjumpa lagi di alur cerita film lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.